Halo guys, kenalin gua Wisnu, seorang WordPress spesialis ya. Jadi sekarang gua mau kasih cara install tema ya dari Envato terbaru 2026. Jadi gua susah ya cari tutorialnya kemarin, ternyata masih sedikit dan ternyata ada update gitu ya. Gua cari dan ulik sendiri akhirnya ketemu dan ini gua sekarang mau share ke kalian ya. Nah, silakan kalian cari tema WordPress-nya ya di Envato. Nah, gua sekarang mau install yang ini ya. Nah, kalau kalian belum berlangganan, ini harus berlangganan ya downloadnya. Karena gua udah berlangganan dan udah punya temanya, jadi gua bakal langsung install aja ya di WordPress-nya. Kalau kalian mau download tema dari Envato gitu ya, kalian bisa DM aja ke gua ya, nanti gua downloadin. Jadi tinggal kirim aja linknya kayak gini nih. Nah, nanti gua downloadin ya. Nah, karena gua udah download, jadi langsung aja ya kita ke WordPress-nya aja. Nah, ini WordPress kosong ya. Nah, ini masih kosong ya, blog kosong. Nah, syaratnya tuh ada beberapa syarat ya. Jadi untuk temanya tuh harus Hello Elementor ya. Nah, kita add new tema aja. Di sini biasanya ada paling atas. Nah, yang ini ya. Hello Elementor. Kita install dulu ya. Nah, lalu kita aktifkan ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan plugin ya. Add plugin. Pluginnya tuh di sini langsung saja search Envato, nanti bakal ada ya Envato impor tema. Nah, kalau yang dulu kan di yang ini ya. Nah, kalau sekarang tuh beda. Nah, kita cari yang ini ya, template kit impor. Ini logonya logo Envato ya. Ini by Envato. Nah, kita download yang ini ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau udah tinggal aktifkan ya. Nah, ini kita refresh harusnya ganti ya. Nah, ini kan default Hello Elementor gini ya temanya. Nah, ini hapus aja ya. Nah, kalau udah ada ini template kit impor ya, itu posisinya ada di tools, lalu ada template kit. Nah, kita download di sini ya. Kita upload di sini maksudnya. Nah, ini gua udah punya kan ya, yang ini temanya kita upload aja. Tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, kalau kalian gagal, misalkan di tahap ini tuh kalian tungguin nggak muncul-muncul nih ya. Nah, kalian tuh harus update dulu PHP-nya, PHP limitnya ya, mulai dari memory limit, up max size yang gitu-gitunya ya. Biasanya itu minimal di 256. Nah, itu kalian tinggal setting aja di si panelnya ya, di PHP-nya. Jadi di up dulu limitnya sampai minimal itu 256. Tapi kalau bagusnya itu di 512 ya. Kalau di bawah itu biasanya kalau default bawaan si panelnya, kalau kalian pakai si panel ya, itu kecil. Jadi biasanya nggak ke render gitu. Nah, kalau udah ke render gini ya. Nah, ini kita jangan dulu impor, tapi kita download dulu plugin rekomendasi dari mereka ya, install requirement-nya ya. Nah, di sini ini harus install semuanya, Elementor Default Program, Jog Elementor, WooCommerce, Metaform. Nah, ini aman ya. Lalu kita klik install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Nah, jadi tungguin aja sampai prosesnya selesai. Ini tergantung dengan kuota atau internet kalian ya biasanya. Ini sekarang gua pakai internet dari HP jadi agak kurang sih. Kita tungguin aja sampai prosesnya selesai. Nah, ini ada sedikit error, ini tinggal di refresh page aja sih. Nah, ini semuanya udah ready ya. Sebentar. Kita cek theme buildernya.
Nah, di sini ada satu pluginnya yang kurang. Jadi nanti kedepannya ini untuk set header, footer, single page dan lain-lain ya. Itu kan harusnya pakai Elementor Pro ya. Daripada kalian pakai Elementor Pro bajakan, kalian harus pakai satu plugin ini ya. Jadi Pro Elements namanya tuh. Nah, ini kalian tinggal download aja. Ini gratis ya. Jadi fungsinya plugin Pro Element ini tuh buat menggantikan fungsi Elementor Pro ya. Jadi nanti fitur-fitur Elementor Pro-nya itu bakal kebuka ya. Kayak contoh ini ya. Kayak contoh tadi ini yang Hello Theme Builder. Nah, ini theme buildernya tuh harus diupdate dulu nih. Ini masih gak kebuka ya karena harus pakai Elementor Pro. Nah, kita download aja yang tadi, nanti gua taruh ya linknya di deskripsi. Nah, upload saja ya di sini, lalu install. Lalu aktifkan ya. Nah, kalau udah aktif ini kita refresh ya. Nah, ini udah kebuka ya. Bentar. Pro Elements ini harusnya kebuka ya. Kita coba buka dari sini ya langsung. Nah, ini udah kebuka ya. Ini udah kebuka kalau ada plus, tanda plus ini kan kalau tadi masih digembok ya. Ini kalau udah ada tanda plus ini udah kebuka berarti. Nah, begitu kita lanjut ya proses yang tadi. Ini kita refresh dulu. Nah, ini kita impor aja semuanya ya. Kita impor aja semuanya. Tapi ini bisa disesuaikan ya. Misalkan kalau gak butuh metaform ya jangan misalkan. Ini kan footer wajib, ini header juga wajib. Kalau misalnya gak butuh service ya jangan gitu ya. Nah, ini kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Nah, ini global kit style tuh buat settingan ini ya, default seperti font, warna dan lain-lain ya, biar sesuai dengan tema ini. Nah, ini kalau kita refresh ya, ini bakal berubah. Nah, jadi menyesuaikan dengan si temanya ya, yang dari Envato. Ini tinggal kita tunggu saja sampai prosesnya tuh semua beres ya. Kalau beres tuh tandanya ya gini nih. Ada import template, ada import guide. Jadi udah gak ada proses presentasinya ya. Nah, ini kalau udah gini ini udah ke import semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke theme builder yang tadi ya. Yang ini itu adanya di Hello Theme Builder. Buat set header sama footernya ya. Nah, ini di sini header. Jadi kita add new. Kita kan tadi udah import ya. Jadi harus dimasukin satu-satu nih. Nah, ini adanya tuh di sini ya, di template. Nah, kalau tadi udah kita import itu otomatis bakal masuk ke template. Kita cari header. Nah, misalnya tuh ini ya, ini header, kita insert. Nah, kita tunggu. Nah, ini kan udah ke install nih. Nah, kita publish. Nah, ini add conditionnya, ini entry site ya, biar tampil di semua website. Lalu save and close. Publish. Kita refresh. Nah, udah ada kan. Sekarang tinggal kita install footer ya. Untuk footer kita balik lagi ya ke theme builder. Biar kita gak bolak-balik, nanti kita klik kanan aja. Nah, ini untuk footer sekarang. Nah, sekarang ini buat footer. Nah, ini tinggal klik saja ya yang ini, yang logo file ada di template. Kita cari footer. Footer. Nah, ini footer ya. Kita insert. Lalu kita publish. Add conditionnya sama di entry site. Lalu save and close. Lalu ke publish. Kita refresh. Nah, udah ada ya. Nah, jangan lupa buat yang lainnya ya, ini penting seperti error. Nah, error 404 ini buat kalau customer tuh, user tuh ngakses
link yang nggak ada. Misalnya tuh ini kan belum ada about ya. Nah, udah gini gitu kan, nggak ada gitu, kurang bagus. Nah, kalau kita udah set misalnya tuh di error 404-nya, nah kita set, biasanya ada kan tadi udah kita impor, ada di template, ada di mana ya, biasanya suka ada. Kita cari di sini ada gak ya? Tapi gak semua ada sih biasanya, tapi suka ada defaultnya. Oke, ini gak ada ya. Kalau gak ada kita buat aja manual ya. Tapi biasanya ada ya. Jadi kalau ada itu kita tinggal insert aja gitu. Salah, ini malah malah jadi double nih. Nah, ini ada nih. Kita pakainya yang ini ya. Kita ada di blocks, kita insert. Oh, jangan sih. Nanti gak sesuai tema ya. Nah, kita buat aja ya manual. Nggak manual sih sebetulnya, pakai template, tapi kita sedikit modifikasi. Yang agak mendekati ya, kita pakai yang mana? Yang ini nih, kayaknya yang home. Kita ambil ininya aja ya. Kita ambil tengahnya aja, itu yang home. Nah, yang ini ya, kita insert. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini kita bakal ambil tengahnya aja. Ini sisanya selebihnya kita buang ya. Nah, ini kita buang, semuanya kita buang ya. Nah, sisain ini doang ya. Nah, ini tinggal kita tulis, yang ini kita not found. Misalnya tuh halaman tidak ditemukan. Terus 404. Salah. 404. Nah, tapi ini biasanya di bawahnya sih. Ini kita duplikat. Nah, 404 ya. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita ganti ya. Kembali ke home misalnya. Nah, ini kita linknya tinggal slice aja ya, biar nanti otomatis ke home. Nah, ini kita hapus. Nah, ini biar kita ketengahin ya. Ini gua anggap kalian udah paham ya untuk pengeditan ini. Cuma gua kasih cara gambaran besarnya aja ya. Biar gak dari nol. Nah, ini gak ke tengah. Ini agak bandel sih, suka ada yang gini ya. Kita cari aja. Bentar. Ini harusnya ya, di klik yang ini dia ke tengah. Kita cari aja button. Nah, ini kita ketengahin. Nah, ini dia ke tengah ya. Nah, kita samain, yang ini kita hapus. Nah, udah gini. Ini tinggal backgroundnya ya, kalau mau diganti. Ini kita buat satu aja. Misalnya tuh, nanti ini kita ganti ya. Ini supaya ada dulu gitu ya. Nah, ini kita open aja. Ini kita nah,
Nah, ini tinggal kita save and close. Nah, ini kita refresh. Nah, jadi gitu ya caranya. Jadi caranya cukup seperti itu. Jadi nanti setiap user mengklik link yang tidak ada halamannya tuh defaultnya akan seperti ini. Nah, ini tinggal halaman-halaman yang lainnya gitu ya, untuk home dan lain-lain. Nah, ini kan udah selesai nih ya buat header dan footer. Untuk home tuh caranya gini ya. Kalian pergi aja ke page. Nah, lalu di sini add page. Jadi ini harus diimpor ya satu-satu. Nah, di sini kita beri home misalnya. Untuk template defaultnya, default Elementor full width ya. Lalu kita publish. Kalau kecepatan kalian bisa diturunin aja ya. Lalu edit with Elementor. Nah, ini kan untuk home-nya bentar masih gini ya. Nah, masih belum ada. Nah, kalian tinggal masuk aja ya, kan tadi udah di home, kita impor yang home yang ini. Jadi begitu ya caranya. Nah, ini kan udah keimpor, kita tinggal klik publish. Nah, tinggal klik publish, lalu di bagian customize, kalian setting buat home-nya tuh mau pakai yang mana. Kita masuk ke home page setting, static page-nya pilih, lalu home page-nya kalian pilih yang home. Lalu klik publish. Nah, ini kita refresh. Nah, jadi udah berganti ya. Jadi caranya seperti itu. Ini berlaku untuk semua page ya. Untuk about dan lain-lain. Jadi tinggal kalian lakukan cara yang sama. Cuma ada yang berbeda untuk blog ya. Jadi untuk blog khusus kalian nggak perlu pakai Elementor. Jadi kalian tinggal add page. Lalu bikin blog. Nah, lalu klik publish. Nah, ini kan udah nih. Ini jangan diedit Elementor, biarkan default saja. Kalian tinggal masuk ke theme builder yang tadi. Kalian bisa masuk dari sini, bisa masuk dari sini juga ya. Jadi sama aja. Nah, kalian masuk ke theme builder. Nah, ini kan kalau sekarang nih kita akses ya /blog. Nah, blognya masih seperti ini ya. Jadi kita set defaultnya dari theme builder. Oh, salah ngeklik ya. Theme builder. Nah, kalian masuk ke arsip ya. Jadi blog tuh arsip ya. Nah, ini kalian tinggal add new aja. Nah, ini kan kita tadi ada arsip harusnya di sini ya. Nah, service pak tim blog. Nah, yang ini sih yang blog nih. Ini single postnya. Nah, ini yang blog ya, kita set di template. Lalu blog kita insert ya. Nah, jadi nanti defaultnya seperti ini ya. Lalu kalian tinggal publish. Nah, ini tinggal all arsip aja udah, save and close, lalu publish. Nah, ini kita refresh, ini bakal berubah ya. Belum berubah karena di sini ya. Di customize-nya kalian harus rubah di bagian homepage setting. Post page-nya kalian pilih yang blog. Lalu klik publish. Nah, ini kita refresh. Nah, udah berubah ya defaultnya. Cuma ini untuk single postnya belum berubah. Nah, ini masih default ya, masih default bawaan Hello Elementor. Nah, kita harus rubah. Tadi kan kita sudah set, ini kita kembali ke theme builder. Kita tadi udah save arsip, sekarang kita tinggal set yang single post. Nah yang ini. Nah, ini kan single postnya masih kosong, kita add new. Nah, yang pentingnya sih itu untuk halaman blog arsip namanya, dan untuk single postnya itu penting ya. Nah, di sini ada single post, harusnya ada service. Nah, ini single post ya. Kita insert. Nah, kita publish. Nah, ini singular aja, save
and lalu publish. Nah, kita akses yang ini ya. Nah, jadi defaultnya seperti itu. Nah, kalau sudah begini, ini kan tinggal ngelanjutin aja ya. Nah, selanjutnya untuk halaman blog, chart, dan lain-lainnya sama ya, seperti itu. Ini cara installnya seperti ini, jadi silahkan kalian lakukan. Kalau belum paham, ulang lagi dari awal ya. Kalau kalian perlu download temanya, gak mau registrasi ke Enpantos secara langsung, kalian bisa DM gua ya, nanti gua downloadin karena gua udah subscribe. Udah sih gitu aja, paling kalau ada yang belum paham, misalkan mau dari awal sampai akhir sampai berfungsi, ini kan ini untuk e-commerce ya, sampai berfungsi ke setting shipping, payment, dan lain-lain sampai bisa check out. Nah, ini kalian komen aja ya. Jadi gua untuk sesi sekarang mau ngasih tahu cara installnya aja. Sekian, terima kasih.